Selamat malam pemirsa dengan TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi ada di konservasi penyu. Saya ingin berbincang-bincang dengan rekan saya nih. Perkenalkan Pak, nama saya Wandi Pak dari LTV. Ya, Nama Bapak siapa nih? saya Ferry Pak dari tim relawan Pak Haji untuk Kenegarian Amping Para. Oke Pak Ferry. Saya ingin menanya nih Pak Ferry. Iya. 2 hari belakang ini kan ada keluar video. Di dalam video itu ada rekan kita namanya Mas Riene Iya. yang mengatakan bahwa di masa Pak Haji Hendra Joni masyarakat Lengayang yang melakukan pengurusan di Painan itu ditolong oleh Pak Mas Riene. Bagaimana tanggapan Pak Ferry ini mengenai ini? Sebetulnya gini Pak Iwan, bagi saya pribadi, apa yang dinyatakan oleh saudara Mas Riene itu nggak menarik betul. Sebab begini, ini makin terbuka di sini sikap kegagalan yang ditampilkan oleh seorang Mas Riene terindikasi frustasi. Sebab begini, saudara Mas Riene ini beliau telah gagal untuk mempengaruhi masyarakat membenci pada Pak Haji. Tetapi di sini beliau mengkambing hitamkan orang lain. Apa alasan Anda mengkambing hitamkan orang lain? Ya, kan nampak. Dia menyebut-nyebut nama orang, ini orang-orang di sekeliling Pak Haji hanya begini, begitu, seolah-olah Mas Riene menampilkan sikap kegagalan tadi itu nampak. Sebetulnya gini Pak Iwan ya. Mas Riene ini telah mencoba mempengaruhi masyarakat khususnya Lengayang bagaimana untuk membenci seorang Hendra Joni itu. Ini sebuah penyakit ini Pak Iwan. Kalau kita melihat dari ajaran keyakinan kita di dalam agama kita, ini ada penyakit nafsu amarah. Saudara Mas Riene ini dia punya kecemburuan dengan nikmat yang didapati oleh orang lain, dan bagaimana caranya dia sekarang menjatuhkan orang itu, kan begitu. Jadi sebetulnya saudara Mas Riene ini dalam videonya itu dia menyatakan sikap pribadi di situ. Ini tidak terlepas dari kepentingan pribadi saudara Mas Riene. Mas Riene di sini meminta supaya Pak Haji perhatikan saya. Jadi masyarakat dalam menyikapi ini, masyarakat sekarang apalagi di Lengayang, saya yakin sudah cerdas. Ya sudahlah Mas Riene, jangan membuat suatu pernyataan-pernyataan yang tidak berkualitas. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Kenapa harus dipengaruhi begitu? Oh, seorang Mas Riene mengurus semua apa yang diapakan masyarakat untuk urusan-urusan kepainan. Ya, seperti yang dikatakan oleh saudara saya tadi, Darda tadi, seolah-olah masyarakat Lengayang itu tidak berkualitas. Seolah-olah masyarakat Lengayang itu tidak berkualitas. Padahal banyak orang yang di Lengayang itu lebih berkualitas daripada Mas Riene ini. Bagaimana cara Mas Riene untuk memberikan suara kepada kandidat lain? Untuk dia 2 kali gagal, masyarakat Lengayang tahu, berarti nggak berkualitas. Maksudnya 2 kali gagal apa tuh? Iya, itulah sikap frustasi tadi. 2 kali mencalonkan diri untuk di dewan, gagal kan? Cuman mencari suara 1000 sekian. Apalagi ini untuk bupati dari pesisir selatan. Bagaimana? Ini Pak Pak RA ini udah salah ini menjadikan Mas Riene ini sebagai ring 1. Salah. Salah ya? Salah. Kenapa orang yang kayak gitu dijadikan? Justru, Bisa ditengok dari track record politik ya seorang Mas Riene. justru pernyataan Pak Ene itu merugikan paslon 02 loh. Merugikan. Bagaimana? Kan seharusnya kan bisa melihat bagaimana track recordnya seorang Mas Riene di dalam politik. Jadi kalau saya melihat seperti yang saya bilang tadi,
ini nampak di sini sikap frustasi yang ditampilkan oleh saudara Mas Rileni. Sebetulnya saudara Mas Rileni ini bisa melihat keberhasilannya Pak Aceh selama pemerintahan beliau dari aspek manapun bisa kita lihat. Oh, kalau seandainya berbicara masalah pendidikan, mungkin Mas Rileni nggak tahu sebelum pemerintahan Pak Haji itu kualitas pendidikan di pesisir selatan itu untuk Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota itu pesisir selatan nomor 19. Tetapi dengan kepiawaian, dengan kedisiplinan, dengan ketegasan seorang Hendra Joni memimpin pesisir selatan, khususnya masalah pendidikan, sekarang Pak Iwan, pesisir selatan itu nomor 6 di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Itu fakta. Berarti saudara Mas Rileni ini kurang mengikuti, ini kurang membaca. Oh, berbicara masalah pengobatan di rumah sakit sulit ini apa semacam. Dia kan tahu kalau Ibu Lisda itu adalah istrinya Hendra Joni. Itu istri, bagaimana beliau dengan menangis, dengan menitiskan air mata dari hati, membicarakan masalah BPJS, masalah pengobatan gratis, memperjuangkan masyarakat pesisir selatan. Berarti ini bukan Mas Rileni kurang mengikuti ini. Jadi dengan kepentingan pribadi yang ditampilkan oleh sikap politik yang ditampilkan oleh Mas Rileni, ini menjadi bumerang bagi paslon yang Sangat merugikan begitu ya. bagi paslon yang dia dukung. Ini Pak RA harus bisa membaca di sini. Berarti ini bisa juga dikategorikan pembunuhan massal begitu ya? Ya pasti. Tetapi saya yakin masyarakat sekarang, apalagi Lengayang sendiri, mereka sudah cerdas. Malah di sini masyarakat Lengayang itu sekarang udah tahu bagaimana bangganya mereka dengan seorang Hendra Joni yang notabene memang asli putra Lengayang menjadi bupati pesisir selatan. Dan ini harus didukung 2 kali periode. Kami aja orang Sutra mendukung dengan sepenuhnya kepada Pak Haji untuk melanjutkan jabatannya ini. Apalagi orang Lengayang. Jadi sebetulnya pernyataan-pernyataan yang ditampilkan oleh saudara Ene itu enggak pengaruh-pengaruh betul. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Ayolah Mas Rileni akui aja. Kita punya mata, kita punya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium. Kita tahu keberhasilan seorang Hendra Joni itu di masa kepemimpinan beliau di 4,5 tahun belakangan. Iya bagus, memang hebat, seorang Hendra Joni memang hebat. Jadi itu memang harus diakui. Kalau memang khususnya saudara Ene memang memperjuangkan pesisir selatan, bukan memperjuangkan pribadi, ini terindikasi masalah pribadi ini. Dan maaf, ya kan, kalau saya melihat realita di lapangan, mereka yang sekarang membenci dan menghasut masyarakat untuk tidak memilih Hendra Joni, itu tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Bisa kita lihat itu hanya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Cuman mereka berdalih untuk memperjuangkan rakyat, blak-blakan begini apa segala macam. Masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa mendengar. Masyarakat sekarang ya sekali lagi saya bilang udah cerdas. Gimana apa harapan nih Bapak nih ke depan kalau Pak Hendra Joni terpilih menjadi bupati untuk yang kedua kali? Ya, harapan kami begini Pak Iwan ya. Sebetulnya tadinya kan saudara Ene, saya melihat videonya tadi berbicara masalah program. Iya. Program itu kan biasa kalau dalam kampanye paslon program begini ke depan, begini apa segala macam, itu kan program. Iya. Tetapi semuanya yang
dia bilang program itu sudah dilakukan oleh Pak Haji. Sudah dilakukan. Kalau beliau kan berandai-andai baru. Seandainya saya jadi bupati, saya akan melakukan ini, masalah pendidikan, masalah ini, sekolah gratis. Sekolah sudah gratis. Kalau dalam bidang sosial kita kan bisa melihat dibantu oleh istri beliau. Ini yang menguntungkan bagi kita, Pak Iwan ya. Kalau kita memilih Hendra Joni, seorang bupati, kita dapat 2. Bupati dapat, DPR RI dapat. Oh begitu ya? Ya. Mustahil kalau dengan APBD pesisir selatan bisa membangun dengan ketertinggalan, harus kita akui, dengan ketertinggalan, dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat, harus kita akui. Sekarang di masanya Hendra Joni, sekarang sudah dalam pembenahan, dikejar. Itu kan harus kita akui. Ibu pun membantu dari situ. Mustahil kalau dengan dana APBD, kalau orang yang tidak punya pengaruh dan dekat kepada pusat untuk menarik dana dari pusat untuk pembangunan pesisir selatan, ini berapa biayanya? Kita lihat dari segi wisata. Apa yang sudah dibangun untuk pariwisata oleh Pak Oh, Iwan? banyak Pak Iwan. Kita tengok sekarang dari Langkisau, Bukit Langkisau itu ke Corocok dan Tembus. Fasilitasnya juga bagus. Mande. Dan dari segi ekonomi pun kita bisa melihat itu salah satu jalan yang dibangun dari pesisir selatan itu dari Bayang ke Solo ya. Memang itu di bawah pengawasan provinsi, tetapi harus kita akui itu adalah istilahnya suatu pusat untuk seorang Hendra Joni itu. Kerja keras seorang Hendra Joni? Iyalah. Diawasi oleh itu ada jatah untuk Hendra Joni dari memang provinsi yang mengawasi, tetapi itu adalah dana hibah, hibah untuk seorang Hendra Joni. Hibah itu. Makanya dibangun. Itu kan menguntungkan. Nanti dari Solo kita dapatnya sayur-sayur segar, dari pesisir selatan orang Solo pun saudara-saudara kita yang di Solo itu Dapat ikan-ikan segar. Ikan-ikan segar dari segi pembangunan apa? Bukan ikan asin ya? Nah, ikan-ikan segar, ikan asin pun termasuk teri kan? Iya. Iya. Nah, jadi harapan kami ke depan khususnya saya dengan apa yang telah dibangun dan dihasilkan oleh seorang Hendra Joni, kalau ada yang belum selesai, ada yang belum tersentuh, sebab pesisir selatan ini panjang kan, panjang. Dari Siguntur sampai ke Lunang Selaut. Sampai ke Lunang Selaut, ada yang belum tersentuh. Mudah-mudahan dengan beliau kita beri amanah nanti untuk melanjutkan jabatan, mudah-mudahan itu tersentuh. Dan yang belum selesai, mudah-mudahan beliau selesaikan bersama Bapak Hamdanus. Beliau selesaikan dan ya dengan infrastruktur, dengan fasilitas-fasilitas pasar-pasar modern, bidang pariwisata, pertanian. Kalau di bidang pertanian apa yang paling dirasakan petani selama Pak Hendra Joni ini menjabat? Ya, jadi Bupati? begini ya Pak Iwan ya. Iya. Kalau di bidang pertanian, ya seperti yang telah diapakan tadi saya bincang-bincang sama saudara Dada masalah sawit. Harga sawit sekarang stabil. Dan lagi pula baru-baru ini saya juga mendengar itu ada program yang dibawa oleh DPR RI dengan perjuangan seorang istri beliau. Itu masalah bantuan untuk bibit padi, bibit jagung, termasuk untuk Pak Iwannya pemasaran gambir. Bagaimana supaya hasil gambir di pesisir selatan ini daya jualnya itu memadai. Ini yang diperjuangkan sekarang oleh Bapak Hendra Joni dengan dibantu oleh DPR RI tadi dengan link ke pusat itu tadi. Oh, dengan Bu Lisda begitu. Bu Lisda. Ini Bu Lisda ini beliau ini memang hebat ini. Seorang wanita yang memang kuat. Dia bisa memperjuangkan dari segi sosial, dari
dari segi ya kita kan bisa tengok kalau ada yang sakit. Dan Ibu Lisda pun sudah ada itu rumah tinggal di Painan, termasuk di Padang. Di Padang. Tadi Bapak bilangnya Hamdanus begitu ya? Ya. Hamdanus ini menurut Bapak gimana sih? Ini Hamdanus ini kalau menurut saya ini sosok yang menarik ini. Ini seorang politisi muda yang punya kans untuk kedepannya. Beliau ini seorang yang religi. Beliau seorang ustadz. Beliau juga seorang yang profesional di sini. Seorang politisi muda, agamanya kuat, seorang ustadz. Buya kalau kata kita kan begitu. Ini memang diperlukan untuk di Pesisir Selatan. Memang banyak. Kita tidak bisa memungkiri yang harus dibenahi tentang akhlak, apalagi pengaruh-pengaruh masalah narkoba bermacam lah yang keluar dari koridor-koridor agama itu tadi. Makanya ini sangat tepat sekali Bapak Haji, Bapak Hendra Joni menjadikan Hamdanus ini sebagai wakil beliau. Sangat tepat. Jadi di samping Pak Hendra Joni membangun pesisir selatan dengan infrastruktur, kemudian birokrasi dan kesejahteraan, Pak Hamdanus ini memperbaiki akhlak begitu ya? Akhlak, memperbaiki akhlak. Ini harus menjadikan Pak Hamdanus sebagai pendamping beliau. Memang Jadi berarti pasangan yang benar-benar hebat begitu ya? ya kalau tidak berlebihan. Iya. Kalau saya pribadi ini duit tunggalnya Pesisir Selatan sekarang ini. Ini putra-putra terbaik Pesisir Selatan ini. Putra terbaik. Sayang kalau karir politik mereka ini terhenti sampai di sini. Ini merugikan bagi kita masyarakat Pesisir Selatan. Merugikan. Sangat merugikan. Apa namanya nih? Ini kayaknya semakin malam perbincangan kita semakin enak juga itu ya. Ya. Jadi setelah saya mendengar tanggapan dari rekan-rekan gitu ya, saya Ya. semakin yakin begitu. Mudah-mudahan Pak Hendra Joni ini memimpin Kabupaten Kesatan untuk yang kedua kali. Amin ya Allah, amin. Kita aminkan ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan semuanya terwujud, semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala, dan kita juga berharap sebagai generasi muda atau generasi milenial gitu ya. Iya. Semoga pesta demokrasi pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan ini semakin hari semakin bagus, kemudian berkualitas, dan juga kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar siap untuk memajukan Kabupaten Pesisir Selatan. Iya. Itu harapan kita bersama. Ya, amin ya Rabbal. Oke, pemirsa Lengan TV, demikianlah bincang-bincang kami dengan rekan-rekan kami, yaitu rekan-rekan relawan dari Sutra ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan untuk Pesisir Selatan Emas kedepannya semoga terlaksana dengan baik. Dari Ampiang Para, kontributor Lengan TV, Wandi Jusri melaporkan. Terima kasih. Lengan TV.